wabarakatuh. Halo Sobatpreneur, kali ini Opmis Official hadir untuk membahas mengenai konten yang harus dibuat oleh pembisnis pemula, bisa dikatakan pemula teman-teman. Nah, apakah yang akan saya berikan ini akan bermanfaat untuk kalian? Ya tentu saja teman-teman, makanya kalian harus tetap stay tune di channel ini, karena channel ini akan memberikan wawasan edukasi mengenai bisnis yang akan bermanfaat untuk bisnis kalian. Nah, untuk penonton kita yang berbaik hati, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Insya Allah channel ini akan membantu gitu bisnis kalian untuk lebih baik lagi teman-teman. Nah, selanjutnya gitu, saya akan membahas ide konten yang memang saya pernah lihat gitu ya, seperti di TikTok, di Instagram gitu. Ini kok banyak banget gitu orang-orang yang konten seperti ini, terutama small business ya. Ini kok banyak sekali gitu. Nah, saya berpikir, ini adalah konten yang mampu menarik minat para konsumennya, teman-teman. Apakah ini kontennya gitu? Nah, kontennya yang pertama itu ada tutorial. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kembali lagi ya kita membahas hijab gitu. Nah, misalnya di hijab, kalian ini jual hijab nih, misalnya yang pasmina. Nah, kalian di konten kalian itu udah pakai aja, kalian jadi modelnya sendiri. Misalnya belum mampu menyewa model yang profesional, yang nggak apa-apa, pakai diri kalian sendiri aja gitu. Nah, kalian di sana tutorial cara menggunakan pasmina yang simple gitu. Nah, kalian contohkan, kalian pakai dengan rapi dengan berbagai model pasminanya gitu. Nah, itu gunanya apa teman-teman? Nah, gunanya yang pertama ya, kalian memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatnya apa ya? Kalian memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan pasmina dengan baik gitu. Nah, menariknya apa teman-teman? Ya, menariknya orang-orang kan melihat gitu. Misalnya, kebetulan hijab yang kalian gunakan ini gampang nih rapihnya, gampang nih tegaknya. Kan orang-orang bakal menilai sendiri teman-teman. Ih, kok ini bagus sih, gampang ini tegaknya. Kok gampang sih dibentuknya gitu. Nah, kan itu akan menjadi ketertarikan sendiri terhadap calon konsumen kalian gitu. Nah, apakah tutorial ini wajib? Ya, menurut saya ada beberapa produk yang memang wajib untuk ditutorialkan. Yang kedua, misalnya kalian menjual baju nih, misalnya baju kalian baru launching gitu. Nah, tutorialnya gimana? Emang baju harus pakai tutorial gitu. Nah, misalnya nih ya, baju kalian ini warna putih, misalnya kemeja putih. Nah, kalian tutorialkan pakai dengan baju lain ataupun dengan outer mungkin. Pokoknya buat semenarik mungkin konten tersebut agar orang-orang menarik untuk membeli pakaian kalian ya. Walaupun kalian hanya menjual kemeja putihnya, outernya nggak dijual gitu, ya nggak apa-apa. Itu kan memberikan kesan menarik kepada orang-orang teman-teman. Nah, ketika orang-orang sudah tertarik dengan produk kalian, dengan konten kalian, insya Allah bisnis kalian itu akan semakin cepat gitu teman-teman majunya. Dan jangan lupa juga untuk membuat konten itu kalian memang harus memikirkan sematang mungkin teman-teman. Nah, gimana sih kalau misalnya saya ingin konten tutorial gitu? Nah, kalian harus memikirkan dulu, merancangnya dulu. Misalnya kalian ingin tutorial outfit nih gitu. Nah, kalian itu jangan asal-asalan teman-teman, yang memang ini bagus nih untuk misalnya dikenalkan ke para remaja gitu, untuk dikenalkan kepada halayak umum gitu. Nah, itu untuk tutorial. Selanjutnya ada Q&A. Nah, Q&A di sini gimana sih Kak gitu. Nah, Q&A di sini kalian bisa buat mungkin ya untuk rame-ramein aja konten kalian teman-teman. Misalnya nih ya, kalian cantumkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan para konsumen kalian ataupun para calon konsumen kalian mengenai produk kalian. Dan juga jika kalian menjawabnya itu harus semenarik mungkin teman-teman. Misalnya, Kak, itu bahannya apa sih Kak gitu, apakah premium? Misalnya emang bahan kalian gak premium tapi kamu jago di lebih di harga gitu, maksudnya harganya lebih minim gitu. Nah, kalian misalnya bisa jawab dengan ini, wah bagus banget Kak, ini kelebihannya ini. Dan juga produk kita sangat terjangkau loh Kak, boleh dicek ya Kak. Nah, jangan lupa jika kalian untuk membalas Q&A tersebut, kalian singgung sedikit lah untuk toko kalian atau untuk produk kalian. Dan misalnya ini untuk Q&A bisnis kalian, kalian misalnya di setiap pertanyaan harus mengikutsertakan bisnis atau produk kalian. Gunanya apa gitu? Takutnya kan orang bosan gitu. Terus berulang-ulang, diulangin lagi gitu, disebut lagi produknya, disebut lagi bisnisnya.
ya nggak apa-apa, itu kan sebagai pengingat ya teman-teman. Kan orang Indonesia gitu, orang-orang kita kalau misalnya ingin membeli harus diingatkan berkali-kali. Nah, nggak apa-apa, ya udah, itu hitung-hitung kita sabar gitu, melatih mental kita, apakah kita kuat dengan konsumen seperti ini atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya gitu, ini gimana sih Kak kalau misalnya Q&A-nya nggak rame gitu. Nah, ya nggak apa-apa, misalnya kalian membuat awal itu nggak rame gitu, nggak banyak orang yang nonton gitu. Ya nggak apa-apa, kalian koreksi aja gitu, ini di mana sih yang kurangnya gitu, dan kalian membuat lebih menarik lagi lah teman-teman konten kalian. Karena kalau misalnya konten kalian menarik, pasti banyak viewersnya juga teman-teman. Jadi kalian nggak usah pikirin hasilnya, kalian pikirin aja prosesnya gitu. Jika proses kalian sebaik mungkin, maka kalian akan mendapatkan hasil sebaik mungkin teman-teman. Selanjutnya ada behind the skin. Nah, behind the skin ini apa aja sih Kak yang harus dimasukin di behind the skin ini? Nah, misalnya nih ya teman-teman, aku banyak banget ya, maaf aku harus nyebut salah satu logo gitu. Di TikTok itu banyak sekali, aku kan pengikut small business ya. Nah, aku tuh lihat gitu, kok ini banyak sih behind the skin, dari dia packing, dari dia mungkin produksinya atau apanya gitu. Nah, misalnya nih jadi diri aku sendiri, oh ini bagus nih behind the skin-nya gitu. Oh ini niat banget nih, serius nih untuk membuat kontennya atau ingin membuat produknya gitu. Nah, itu kan akan menimbulkan trust dari calon konsumennya teman-teman. Nah, kalau misalnya calon konsumen kalian ini sudah percaya dengan kita, sudah yakin kepada kita, mau kalian membuat produk apapun, pasti mereka akan beli, pasti mereka akan menggunakannya teman-teman. Nah, jadi menurut aku nih ya, kalau misalnya kalian membuat behind the skin yang memang itu ini akan sangat bermanfaat, maksudnya ini akan sangat ketika orang lain melihatnya wow gitu. Nah, behind the skin ini gimana sih Kak? Apakah perlu dengan usaha yang wow banget gitu ya? Itu terserah kalian aja gitu kan. Kalau misalnya behind the skin, aku serahin aja kepada kalian gitu. Kalian akan membuat sebaik mungkin atau gimana? Yang nantinya kalau misalnya kalian membuat behind the skin niat mungkin gitu, sebagus mungkin ya kan, itu kembali lagi akan memunculkan trust calon konsumen kalian teman-teman. Nah Kak, kalau misalnya nih ya di behind the skin-nya itu ada mungkin kecacatan ataupun kesalahan-kesalahan fatal, ya itu nggak usah dimasukin teman-teman. Jadi kalian masukin aja mungkin, oh ini menarik nih untuk dilihat oleh teman-teman, untuk dilihat oleh calon konsumen. Ya kalian jangan masukin yang gak bermanfaat juga gitu, tuh buat apa teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin di behind the skin yang lucu-lucunya ataupun yang bagus-bagusnya, karena kan ya gak bagus juga kita ngeliatin kejelekan ataupun keburukan ke tampilan media gitu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pembahasan hari ini. Akan saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Planner, salam sukses usia muda.